Halo sahabat Sisipo Raja Haji, perkenalkan namaku Dodi. Kali ini aku akan menceritakan perjalanan dan berbagi pengalamanku terkait infrastruktur pariwisata dalam kegiatan kuliah kerja luar negeri atau KKLN 3 negara, yaitu Singapura, Thailand, dan Malaysia. Yuk, langsung saja simak video ini ya sahabat Sisipol. Sebelum kami berangkat, kami dikumpulkan terlebih dahulu di Pelabuhan Sri Bintangpura, Tanjung Pinang untuk mengikuti upacara pembukaan KKLN. Kegiatan KKLN ini dibuka secara resmi oleh Bapak Endri Sanopaka selaku Ketua Sisipo Raja Haji Tanjung Pinang. Nah setelah itu, kami naik kapal menuju Tanah Merah di Singapura selama 2 jam perjalanan. Sesampai di sana, kami dilakukan pengecekan oleh imigrasi Singapura dan bergegas menuju ke bus yang sudah disiapkan. Kunjungan pertama kami yaitu kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Singapura. Di sini kami disuguhkan diskusi bersama Ibu Juriani Nurhayati selaku fungsi ekonomi KBRI Singapura. Pada kesempatan ini, beliau menjelaskan tentang kerjasama ekonomi maupun pariwisata antara Indonesia dengan Singapura. Selanjutnya kami menuju ke Masjid Sultan, di mana ini merupakan salah satu destinasi wisata di Singapura, terkhusus untuk bagi orang Muslim bisa sholat di masjid ini. Setelah itu kami menuju ke salah satu tempat wisata yang katanya sih nggak sah ya ke Singapura kalau tidak mengunjungi yang namanya Merlion Park. Di sini terlihat ramai sekali orang-orang yang ingin berfoto di patung singa ini. Emang bener-bener sebagus ini ya, sahabat Sisipol. Oh iya, setelah selesai mengunjungi Merlion Park, kami menuju ke Gardens by the Bay, di mana ini menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Singapura. Selanjutnya kami menuju ke Illingworth School of Language, di mana kursus ini mengajarkan muridnya agar mampu menguasai bahasa Inggris dengan guru yang sangat kompeten. Di sini kami diajarkan sedikit materi terkait bahasa Inggris dan tentu saja mereka mempromosikan kursus ini kepada kami. Nah, dari perjalanan selama di Singapura ini, menurut pengamatanku, Singapura merupakan negara yang sangat recommended untuk dikunjungi. Ya, walaupun memiliki wilayah relatif kecil, keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah Singapura dalam mengembangkan infrastruktur pariwisata yang modern, efisien, dan berkelas dunia. Dari segi transportasi, Singapura mengolah semua transportasinya dengan sangat baik agar masyarakat maupun turis nyaman bisa kemana-mana, seperti pengguna MRT, jaringan bus yang luas dan teratur, taksi, dan layanan ride-hailing yang mudah diakses, serta jalan raya dan infrastrukturnya yang sangat baik. Kalau dari segi akomodasi, Singapura menonjol dalam hal hotel-hotel mewah dan fasilitas kelas atas yang cocok untuk wisatawan bisnis. Dari segi wisata, Singapura selalu mengembangkan atraksi wisata inovatif untuk menarik wisatawan, seperti Merlion Park, Gardens by the Bay, Masjid Sultan, Bugis Street, yang menjadi salah satu pusat perbelanjaan dan masih banyak lagi lainnya. Dari segi kebersihan, Singapura memiliki pengolahan sampah yang efisien dan memiliki kebijakan yang tegas dan terus konsisten dalam menjaga kebersihan, seperti ada hukuman denda jika buang sampah sembarangan. Sedangkan dari segi keamanan sendiri, Singapura memiliki tingkat kriminalitas yang rendah dan sistem pengawasan CCTV yang sangat luas. Singapura memiliki keunggulan pada kemampuannya dalam menyediakan infrastruktur modern dan efisien meskipun dengan wilayah yang kecil, sambil tak mempertahankan keunikan budaya dan lingkungannya. Hal inilah yang menjadikan Singapura sebagai benchmark dalam pengembangan infrastruktur pariwisata di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Sahabat Sisipol, selanjutnya kami menuju ke Thailand di kota Hat Yai, Provinsi Songkhla. Perjalanan bus dari Singapura melewati Malaysia dan sampai ke kota Hat Yai kurang lebih 17 jam perjalanan loh. Untungnya
perjalanan berjalan dengan baik dan lancar. Hingga pemeriksaan imigrasi pun berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kira-kira ada apa aja sih di Hatia ini? Yuk, simak video ini ya, sahabat sisi Raja Haji. Hat Yai merupakan salah satu kota di Thailand bagian selatan yang terletak di daerah perbatasan Malaysia. Kota ini adalah kota terbesar di Provinsi Songkhla, kota terbesar di selatan Thailand, dan juga kota terbesar ketiga di Thailand setelah Bangkok dan Chiang Mai. Sesampai di Hat Yai, kami menuju ke Robinson Hat Yai yang merupakan salah satu tempat perbelanjaan di Hat Yai. Pada malam harinya, kami mengunjungi Lee Garden Night Market yang merupakan salah satu tempat perbelanjaan dan kuliner khas Thailand. Selama kami di Hat Yai, salah satu transportasi yang sering kami pakai yaitu tuk-tuk yang mirip dengan Bajaj. Ya, kelihatannya seperti itu ya, sahabat Sisipol. Nah, tetapi tuk-tuk ini bisa memuat 12 penumpang dengan biaya ongkos saya terjangkau jika penumpangnya banyak. Nah, bahkan kita bisa nih tawar-menawar terkait biaya ongkos dengan sopir tuk-tuk loh, sahabat Sisipol. Pokoknya kalau naik tuk-tuk ini enak banget deh. Pasti vibes-nya tuh lain gitu loh, sahabat Sisipol. Nah, selanjutnya kami mengunjungi pusat perbelanjaan dan kuliner di Hat Yai, yaitu ASEAN Night Bazaar. Di bazar ini menjual berbagai macam aksesoris dan pakaian loh, sahabat Sisipol. Apalagi kuliner di sini juga bervariasi dan enak. Nah, kali ini aku akan mencicipi krepes khas Thailand. Rasanya mantap banget loh, sahabat Sisipol. Nah, kalau sahabat Sisipol ke Thailand, wajib ini dicoba ini. Nah, selanjutnya kami menuju ke Masjid Songkhla yang merupakan salah satu destinasi wisata di Hat Yai. Bagi teman-teman yang muslim, bisa mengunjungi masjid ini dan bisa sekaligus untuk sholat ya, sahabat Sisipol. Nah, kemudian kami berkunjung ke Konsulat Republik Indonesia di Songkhla. Ketika kami tiba di situ, kami disambut langsung oleh Bapak Suwargana Pringganu selaku Konsul Republik Indonesia di Songkhla. Nah, pada kesempatan ini, kami diberikan waktu untuk berdiskusi bersama terkait kebijakan pemerintah Thailand dan Indonesia. Nah, ibaratnya sih konsulat ini merupakan perpanjangan tangan dari Indonesia kepada Thailand dalam mengurus beberapa hal seperti kerjasama, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Selesai kami mengunjungi Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, kami menuju ke Pantai Sarmila, di mana ini menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Songkhla. Pantainya indah dan bersih. Ada juga nih patung Putri Duyung. Nah, mungkin sahabat Sisipol kalau misalkan ke Pantai Sarmila bisalah foto-foto di sini dan menikmati pasir dan lautnya yang super indah. Oh iya, sahabat Sisipol, di sini ada jual es krim kelapa loh. Ya, harganya tuh hanya 10 baht dan rasanya tuh mantap banget. Sahabat Sisipol kalau ke Songkhla wajib ya mencoba es krim ini. Nah, dan destinasi terakhir kami di Hat Yai ini yaitu kami melakukan studi tiru ke Hat Yai University, di mana kampus ini merupakan salah satu top kampus yang ada di Thailand. Di sini berbagai macam fasilitas maupun sarana prasarana yang sangat memadai. Selain itu, kampus ini terdapat museum yang gak kalah kerennya. Nah, sahabat Sisipol bisa melihat nih ruangan museumnya. Bagus kan? Nah, menurut pengamatan aku selama di Hat Yai dan ataupun di Thailand ini, Thailand merupakan salah satu destinasi wisata paling recommended di Asia Tenggara. Negara ini terkenal dengan keindahan alamnya, budaya yang kaya, masakan yang lezat, dan juga keramahan penduduknya. Keberhasilan sektor pariwisata Thailand tidak terlepas dari infrastruktur yang mendukungnya. Dari segi transportasi, Thailand bisa menggunakan tuk-tuk ketika ingin bepergian kemana-mana
dengan harga yang terjangkau dan bisa tawar-menawar dengan sopirnya. Selain itu, bisa menggunakan kendaraan pribadi juga sih, seperti mobil ataupun motor. Dari segi akomodasi, Thailand memiliki hotel yang cukup bagus dan memadai untuk wisatawan yang ingin menginap. Dari segi wisata, Thailand selalu mengembangkan atraksi wisata inovatif untuk menarik wisatawan. Seperti contohnya di Hat Thai sendiri, terdapat banyak pusat perbelanjaan dan kuliner dengan harga yang sangat terjangkau, seperti di ASEAN Night Bazaar dan sebagainya. Selain itu, di Songkhla bisa menikmati keindahan alam di Pantai Sarmila yang nan indah. Thailand juga memiliki keunggulan pada kemampuannya dalam menyediakan infrastruktur pariwisata, seperti membuka berbagai macam pasar malam dan bazar dengan harga yang murah dan terjangkau. Hal inilah yang menjadikan Thailand sebagai salah satu negara yang wajib dikunjungi apabila ingin keluar negeri. Sahabat Sisipol, selanjutnya kami kembali ke Malaysia. Perjalanan bus dari Hat Yai menuju Penang sekitar 3 jam perjalanan dan menuju ke Kuala Lumpur sekitar 5 jam perjalanan. Untungnya perjalanan berjalan dengan baik dan lancar. Kira-kira ada apa aja sih di Malaysia ini? Yuk simak video ini ya sahabat Sisipol. Sebenarnya sebelum kami menuju ke Hat Yai, kami mengunjungi Museum Padi yang terletak di kota Alor Setar, Provinsi Kedah. Museum ini menceritakan kegiatan penanaman dan penuaian padi di negeri Kedah yang juga dikenali sebagai Jelapang Padi Malaysia, dan turut juga menjalankan penyelidikan ke atas tanaman padi. Kegiatan kebudayaan seperti permainan kampung tradisi, membuat dan bermain layang-layang, serta permainan gasing juga dipertunjukkan kepada pengunjung. Selain itu, di sini ada berbagai macam alat pertanian dan juga diorama-diorama soal pertanian. Kalau ke lantai atas, ada semacam observatorium yang bergerak dengan kubah dome yang berisikan mural suasana kota Alor Setar. Sangat menarik sekali bukan sahabat Sisipol? Setelah dari Hat Yai, kami menuju ke Pulau Penang. Penang merupakan salah satu pulau yang wajib dikunjungi ketika di Malaysia. Dengan beribu kotakan Georgetown, Penang terkenal akan pusat makanan kaki lima dan hawker food dengan harga yang murah. Selain itu, untuk memasuki pulau ini, sahabat Sisipol pasti melewati jembatan sepanjang 13,5 km. Menarik sekali bukan? Selama kami di perjalanan, terkadang kami diturunkan di rest area untuk melaksanakan sholat, mandi, ataupun sarapan dan makan siang. Di rest area ini memiliki tempat pengisian baterai kendaraan listrik, di mana ini merupakan bentuk perwujudan dari infrastruktur pariwisata di bidang transportasi, sehingga masyarakat ataupun turis bisa mengisi baterai kendaraan listriknya terlebih dahulu sambil rehat sejenak. Setelah itu, kami mengunjungi pusat pemerintahan Malaysia, yaitu kota Putrajaya. Di sini terdapat Masjid Putrajaya serta Istana Perdana Menteri Malaysia. Cantik banget kan sahabat Sisipol? Hehehe. Selamat datang di Kuala Lumpur. Selama kami di sini, kami mengunjungi salah satu ikon yang kalau dianggap tidak sah ya ke Malaysia kalau nggak ke sini, yaitu Petronas Twin Tower. Selain itu, kami juga mengunjungi mall pusat perbelanjaan terbesar di Kuala Lumpur, yaitu Mall Mid Valley. Selama kami di Kuala Lumpur, kami menggunakan transportasi LRT. Dengan harga yang sangat murah dan efisien, kami bisa mengunjungi berbagai tempat di Kuala Lumpur dengan menggunakan LRT. Beginilah stasiun dan suasana kereta LRT sahabat Sisipol. Bisa melihat ya bagaimana suasananya seperti di LRT ini. Nah, selanjutnya kami menuju ke Genting Highland yang merupakan salah satu destinasi wisata di Malaysia. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke sini sekitar 1 jam perjalanan kalau menggunakan bus. Kalau sudah ke sini, sudah pasti mencoba kereta gantungnya sahabat Sisipol. Di sini ramainya sangat luar biasa. Tetapi akhirnya kami bisa mencoba wahana ini dan lihat pemandangannya. Indah banget kan sahabat Sisipol? Dari perjalanan di sekitar Malaysia ini, menurut pengamatanku,
Malaysia adalah salah satu destinasi wisata yang paling recommended di Asia Tenggara, selain Thailand, Singapura, maupun Indonesia. Negara ini menawarkan kombinasi unik antara modernitas perkotaan, keindahan alam, dan kekayaan budaya yang menarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Keberhasilan sektor pariwisata Malaysia tidak lepas dari peran penting infrastruktur yang mendukungnya. Dari segi transportasi, di Malaysia bisa menggunakan LRT ketika ingin berpergian kemana-mana dengan harga yang terjangkau. Dari segi akomodasi, Malaysia memiliki hotel yang cukup bagus dan memadai untuk wisatawan yang ingin menginap. Dari segi wisata, Malaysia selalu mengembangkan atraksi wisata inovatif untuk menarik wisatawan, seperti di Penang dengan kulinernya, Kuala Lumpur yang terdapat pada ikon, pusat perbelanjaan, dan kuliner dengan harga yang sangat terjangkau. Malaysia menawarkan keseimbangan yang baik antara modernitas dan tradisi dengan infrastruktur yang mendukung berbagai jenis wisata dari alam hingga belanja dan medis. Hal inilah yang menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang wajib dikunjungi apabila ingin keluar negeri. Selesai menjelajahi di Kuala Lumpur, akhirnya kami kembali ke Tanjung Pinang melalui pelabuhan Setulang Laut Malaysia, Johor Bahru. Baiklah, demikian rangkaian kegiatan kuliah kerja luar negeri tahun 2024 Sisipol Raja Haji. Semoga bermanfaat ya buat sahabat Sisipol. Terima kasih.